Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Untuk kalian yang lahir dengan weton Sabtu Legi, hari ini energi spiritual yang muncul terasa sangat kuat. Ada pertanda tentang kebimbangan kamu dan perubahan besar yang akan merubah hidup kamu, hingga ujian batin ya yang sedang kalian alami saat ini. Namun tenang, di balik semua itu ada pesan leluhur yang mengatakan bahwa weton Sabtu Legi adalah pribadi yang sebenarnya kuat. Hanya saja energi kalian akhir-akhir ini tuh terkuras oleh segala masalah yang terjadi. Ada tekanan hidup yang menjadi pressure kalian, dan orang-orang di sekitar kamu yang membuat pikiran kamu tuh tidak tenang. Dan inilah pembacaan kartu tarot untuk teman-teman kelahiran weton Sabtu Legi. Energi pertama untuk kamu nih datang dari Two of Swords dalam posisi yang terbalik. Energi ini tuh menunjukkan bahwa ya banyak weton Sabtu Legi ini teman-teman semua sedang berada dalam kondisi yang bingung ya. Ada lelah secara pikiran, lelah secara batin gitu ya. Udah capek banget nih, tenaganya terkuras habis. Terus juga banyak beban pikiran kamu, banyak masalah yang menumpuk. Dan kadang masalah itu tuh datang bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan, membuat kamu capek, membuat kamu lelah. Segala hal yang sudah ya kamu berjibaku, kamu udah naik turun gitu ya, berakit-rakit banget gitu kehidupan kamu tuh. Sampai kamu tuh berpikir kapan sih senengnya, kapan sih bahagianya, kok hidup tuh sulit terus gitu ya. Ada keputusan penting yang terus dipendam. Kamu tuh harus tahu bagaimana cara memilih jalan yang benar gitu ya. Tapi hati dan pikiran tuh selalu bertabrakan gitu, nggak selaras. Kamu tuh masih banyak hal-hal yang nggak sinkron dalam hati dan pikiran kamu dalam memutuskan pilihan gitu ya. Sebagian dari kamu tuh sedang menghadapi masalah dalam hubungan gitu ya. Ada miskomunikasi dengan pasangan, mungkin ada cekcok yang terjadi, konflik yang dengan pasangan gitu ya, berantem. Di pekerjaan juga kamu ada salah paham dengan rekan kerja atau bahkan bos kamu, atasan kamu. Di keluarga juga kamu merasa banyak hal-hal yang membuat batin kamu tuh terasa sesak gitu ya. Energi kartu ini tuh membawa pertanda bahwa rahasia yang selama ini disembunyikan perlahan terbuka gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa menjadi makna dalam kehidupan kamu. Kamu bisa ambil pelajaran juga di balik segala konflik yang terjadi gitu ya. Energi selanjutnya datang dari Ace of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ya, ini energi rezeki yang tertahan ya di kehidupan kamu. Rasanya tuh ada sesuatu yang membuat sumber kerezekian kamu tuh ibarat keran tuh tertutup gitu, nggak mengalir. Ya bukan berarti tidak ada uang, tetapi pemasukan tuh terasa cepat habis. Banyak pengeluaran yang rasanya tuh mendadak banget gitu, spontan banget tuh kamu harus mengeluarkan uang, spontan banget tuh harus ada yang dibayarkan, dan kadang tuh jumlahnya tuh wow gitu, luar biasa. Atau ada peluang emas yang justru kamu lewatkan. Ada tawaran pekerjaan baru yang lebih menjanjikan, tawaran bisnis yang menjanjikan, tapi karena kamu selalu berada di zona nyaman kamu nggak berani ambil. Yang itu buat kamu tuh melepaskan peluang bagus gitu dalam kehidupan kamu. Ya, untuk teman-teman weton Sabtu Legi ya, akhir-akhir ini juga kamu tuh harus berhati-hati terhadap penipuan. Jangan sampai nanti tuh kamu jadi kambing hitam, ataupun kamu ditipu, uang kamu nggak balik gitu ya. Ada hutang gitu yang apa ya, yang sulit untuk dibayarkan, atau janji manis yang dari seseorang kamu tuh tertipu dengan buayan manis ataupun investasi bodong gitu ya. Jadi uang kamu tuh nggak balik, kamu ditipu, kamu dikecewakan. Intinya tuh memang kamu tuh dituntut oleh semesta tuh untuk jangan mudah percaya terhadap orang lain.
Karena ada energi manipulasi di sekitar kamu. Ada orang-orang yang cuman memanfaatkan kebaikan kamu saja. Kamu tuh kayak naif gitu loh. Kamu tuh menganggap semua orang tuh tulus, kamu menganggap semua orang tuh baik. Padahal ketika mereka ada di dekat kamu, ya mereka cuman memanfaatkan kebaikan kamu saja, memakai nama baik kamu gitu ya. Padahal tujuannya untuk memanfaatkan kamu, mau nipu, mau jahatin kamu. Jadi jangan sampai nanti energi manipulatif ini kembali berbuat hal-hal yang tidak kamu inginkan ke depannya. Kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang mungkin cuman memanfaatkan kamu aja. Serigala berbulu domba, ada udang di balik batu, di balik kebaikannya, di balik dia deketin kamu. Energi selanjutnya untuk kamu nih datang dari Four of Pentacles dalam posisi yang lagi-lagi terbalik. Energi kartu ini tuh menandakan bahwa kamu tuh mulai belajar melepaskan sesuatu hal. Bisa berupa hubungan yang sudah tidak lagi relevan, hubungan yang sudah toksik banget gitu ya. Karena ada rasa kecewa di sini. Ya ataupun seseorang yang selama ini tuh terlalu menguras energi kalian. Pasangan kamu tuh membuat kamu capek secara batin, secara fisik gitu ya. Kamu udah sering dikecewakan, kamu udah sering disakiti karena banyak air mata di sini. Banyak hal-hal yang sudah mengecewakan kamu, yang datangnya tuh dari orang terdekat, ya pasangan, keluarga. Ya semesta tuh sedang mengarahkan kamu, semesta sedang mengajarkan kamu bahwa tidak semua hal itu bisa kamu pertahankan. Ada beberapa memang yang hanya menjadi pembelajaran gitu ya, tidak bisa menemani perjalanan kita sampai akhir. Ya tidak semua tuh bisa kita pertahankan, tidak semua tuh bisa selalu bersama kita. Kadang harus ada yang lepas dalam hidup kita, kadang harus ada yang kita relakan, ikhlaskan gitu ya. Kita nggak bisa menahan semua orang untuk tetap selalu berada sama kita. Kita juga nggak bisa menahan orang untuk tidak berubah gitu ya. Karena seperti halnya musim gitu ya, manusia pun bisa berubah. Nggak selalu terus cinta sama kita, nggak selalu baik terus sama kita, nggak selalu terus tulus sama kita. Kadang tuh melepas adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan diri kamu ataupun diri pasangan juga ya. Kadang kedua orang baik ketika dipertemukan tuh belum tentu hubungannya bisa baik. Ya bisa jadi ketika kalian melepaskan hubungan yang sudah tidak lagi relevan, justru kalian bisa mencari kebahagiaannya masing-masing. Kalian lebih bahagia tanpa harus dendam, tanpa harus benci dengan mantan pasangan, mendoakan yang terbaik gitu ya. Senang ketika mantan pasangan juga bahagia. Karena ketika belum tentu ya dua-duanya sama-sama baik ketika di pernikahan, ketika di hubungan itu bisa hubungannya berjalan baik juga belum tentu. Kalau bukan jodohnya, kalau memang bukan dituliskan garis takdir gitu ya. Jadi kamu harus bisa merelakan, kamu harus bisa mengikhlaskan untuk menyelamatkan diri kamu juga dari hubungan yang sudah tidak lagi relevan, hubungan yang sudah tidak lagi bisa berjalan maju karena saling menyakiti satu dengan yang lain. Energi untuk kamu ini datang dari The Emperor yang lagi-lagi dalam posisi yang terbalik. Ya ini ada sosok yang egois ya, sosok yang keras kepala di sekitar kamu, yang kamu tuh harus waspadai. Kamu juga jangan sampai terpancing emosinya. Ya bisa ini datangnya dari pasangan kamu, ya dari orang tua, ataupun dari atasan kamu di pekerjaan, rekanan bisnis kamu, yang sifatnya tuh pengennya dimengerti aja, yang sifatnya tuh pengen didengarkan aja, gak bisa jadi teman sharing, gak bisa berbagi pendapat gitu ya. Ya seseorang ini tuh ingin mengontrol hidup kamu tuh pengennya sesuai dengan kemauan dia, tanpa kamu tuh bisa menjadi diri kamu yang apa adanya. Energi ini tuh menunjukkan bahwa sebagian teman-teman Sabtu Legi tuh memang sedang kehilangan arah ya, kehilangan kendali akan hidupnya, kayak seolah-olah tuh disetir sama orang tertentu. Apa yang direncanakan kamu tuh seringkali berantakan, dan kamu tuh mulai merasa tidak percaya diri lagi. Ya namun justru dibalik ini ada pelajaran besar yang sedang dimulai ya. Kamu bisa
bisa belajar, jangan sampai kamu bisa disetir sama orang lain, kamu dimanipulasi sama orang lain, kamu dimanfaatkan lagi sama orang lain. Dari situ tuh kejadian-kejadian ini kamu bisa belajar supaya kamu nggak naif, kamu juga bisa berpikir lebih jernih. Nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu tulus. Kamu lebih hati-hati gitu ya dalam berteman, dalam menaruh kepercayaan, dalam memberi amanah kepada orang lain. Energi selanjutnya ini datang dari Queen of Cup dalam posisi yang lagi-lagi ini terbalik terus. Energi ini ya, kartu ini Queen of Cup ini apa ya, Ki Songgolangi terasa tuh ada emosi kalian yang memang bener-bener gak stabil banget. Saat ini tuh kalian ya ibaratnya tuh ombak tuh gak karuan lah arahnya tuh kemana. Berkecamuk hati kalian tuh. Ya kamu tuh diam-diam memendam luka sendiri. Kamu diam-diam tuh memendam tangis sendiri dan selalu senyum di hadapan orang. Jadi orang lain tuh nggak tahu kamu tuh sedang sedih, kamu tuh sedang kecewa, kamu tuh sedang banyak beban pikiran. Ya tetapi kamu tuh lebih mendem dan memilih menangis di keheningan malam, menangis dalam keadaan sendiri, nggak pengen orang lain tahu. Orang lain tuh taunya kamu bahagia, orang lain tuh taunya kamu happy. Ya, kamu tuh terlalu memikirkan perasaan orang lain gitu ya, sampai lupa tuh kamu menjaga diri kamu sendiri. Kamu pengen orang lain bahagia, kamu pengen pasangan kamu bahagia, pengen orang tua, keluarga, sahabat ya, rekan-rekan kerja, rekan bisnis tuh pengennya semua orang di sekitar kamu tuh pengennya kamu pengennya mereka bahagia, tapi kamu lupa untuk kebahagiaan kamu sendiri. Kamu fokus terhadap kebahagiaan orang lain sampai lupa kamu tuh udah bahagia belum, kamu tuh udah happy belum gitu ya. Ya semesta tuh pengen kamu tuh untuk apa ya, memulai memulihkan batin kamu, coba penyembuhan kamu. Kamu fokus terhadap kebahagiaan kamu dulu. Ketika kamu udah bahagia, maka kamu bisa menyebarkan kebahagiaan itu kepada orang lain gitu ya. Menjaga kesehatan pikiran kamu, kamu lepasin tuh overthinking, lepaskan itu pikiran-pikiran negatif dan tidak terlalu larut lagi dalam kesedihan gitu ya. Kalau kamu nggak bisa cerita sama orang lain, tentunya cerita kepada Allah di sepertiga malam. Kamu sholat hajat, sholat tahajud gitu ya. Ya minta petunjuk, minta diarahkan, curhat aja gitu ya. Karena ketika kita melakukan ibadah itu tujuannya ya kita terkoneksi sama Allah. Jadi apapun yang kita rasakan, kita curhatkan sama Allah. Kalau kamu nggak bisa curhat terhadap manusia, ya di-sharingkan sama Allah daripada kamu pendam sendiri. Dan itu akan menyesakkan hati kamu, menyesakkan batin kamu, maka curhatin sama Allah. Energi selanjutnya ini datang dari King of Swords. Ya di tengah kekacauan ini ya, di tengah kekacauan yang terjadi selama ini tuh muncul energi kebangkitan kamu. Ya energi King of Swords ini adalah simbol ketegasan, simbol kecerdasan, simbol pengetahuan. Ya artinya tuh kamu sebenarnya memiliki kemampuan besar untuk bangkit. Kamu tuh punya potensi untuk bangkit dengan segala sifat, karakter, kelebihan kamu, ilmu pengetahuan yang kamu miliki gitu ya. Asal kamu tuh mulai berpikir logis, kamu jernihkan pikiran kamu dari overthinking ya, dan tidak lagi dikuasai oleh emosi. Kamu nggak mudah terpancing lagi ketika ada orang yang manipulasi, orang yang egois, orang yang memang sengaja untuk mancing amarah kamu. Kamu bisa mengendalikan emosi itu. Kamu bisa berpikir logis dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Ya memang ada keputusan penting yang memang di sini yang Ki Songgolangit lihat tuh kamu harus ambil gitu ya. Kamu tuh ditekan untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan kamu yang ini bisa merubah arah kehidupan kamu. Tapi ketika kamu mengambil keputusan itu ya, pastikan tuh kamu mengambilnya dalam kepala yang dingin, tidak melibatkan emosi ya. Dan setelah keputusan itu kamu ambil, ya hidup kamu tuh akan mulai berubah gitu ya. Misalkan kamu menentukan pekerjaan, kamu bertahan di pekerjaan yang lama atau memilih pekerjaan tawaran yang baru gitu ya. Ya kalau dirasa kamu ada potensi sukses di pekerjaan baru, ambil. Tapi kalau misalkan tidak, ya jangan gitu ya. Jadi ketika keputusan itu kamu ambil, kamu masih bingung gitu ya, ketika ada tawaran yang menjanjikan, tentunya sholat hajat untuk mengambil keputusan. Ataupun dalam asmara, kamu mau bertahan atau tidak, kamu mau
melepaskan hubungan atau tidak, ya libatkan Allah dalam mengambil keputusan. Jadi jangan emosi, tapi minta petunjuk, minta diarahkan. Jadi tidak salah, jadi tidak mengambil keputusan itu berdasarkan nafsu pribadi, berdasarkan pemikiran pribadi tanpa melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa. Energi selanjutnya ini datang dari The Towers dalam posisi yang terbalik. Ya, energi ini tuh pertanda bahwa segala badai yang sudah terjadi di kehidupan kamu tuh ya sudah dekat gitu ya, sudah pengen berakhir sebenarnya. Masih bisa dicegah gitu ya. Ketika kamu makanya akan ada konflik, kamu tuh sebenarnya tahu bisa mencegahnya seperti apa, kamu bisa menahannya seperti apa gitu ya. Ya ada sesuatu juga yang dipaksa bertahan. Padahal semesta tuh sudah memberi tanda bahwa hal itu tuh harus berakhir. Misalkan di hubungan gitu ya, udah badainya tuh luar biasa terjadi di hubungan kamu gitu ya. Ya entah kamu masih pacaran atau kamu sudah rumah tangga, kamu tuh udah tahu nih badai terus berlarut, ombaknya tuh kenceng banget. Kalian terus bertengkar, kalian terus berantem tanpa bisa mengambil bijaksana, tanpa kalian tuh bisa menurunkan ego satu dengan yang lain. Kamu tuh udah tahu ini harusnya berakhir, tapi tuh kamu sayang, kamu tuh masih mencegah gitu ya. Kamu maksa untuk bertahan dengan hubungan yang sudah tidak lagi sehat, yang sudah tidak lagi harmonis. Kamu tuh sebenarnya udah tahu ini harus dilepaskan, ini harus direlakan untuk kebahagiaan masing-masing. Di pekerjaan juga kamu udah tahu nih, kamu harus melepaskan pekerjaan lama yang kamu udah bertahun-tahun di sana tapi tidak membuahkan hasil, nggak ada kenaikan jabatan ya. Ya segitu aja rezeki kamu, nggak ada kenaikan jabatan, terus juga income kamu di perusahaan itu juga nggak ada, gajinya nggak bertambah, nggak dapat bonus gitu ya. Ketika ada tawaran masuk ya kamu sebenarnya udah tahu kayaknya harusnya mengambil tawaran yang baru deh. Di bisnis juga begitu ya, ada tawaran peluang bisnis baru, ya karena kamu sudah menjalankannya bertahun-tahun di bisnis yang lama, kamu nggak berani ambil. Ya jadi ketika kamu nggak berani melepaskan diri dari lingkungan yang sudah tidak lagi relevan sama kamu, lingkungan yang sudah toksik, ya jika terus dipertahankan maka akan meledak gitu ya masalah ini. Ya suatu saat itu akan meledak, kamu menahannya, kamu bertahan gitu ya, kamu harusnya udah berakhir tapi kamu cegah terus, ya justru akan semakin memperparah kehidupan kamu nanti ketika kamu tidak berani melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan, yang sudah tidak lagi selaras, yang sudah tidak lagi harmonis. Kamu harus berani melepaskan. Energi selanjutnya ini datang dari Eight of Pentacles. Energi ini tuh membawa petunjuk kamu untuk kerja keras. Karena ketika kamu kerja keras, kamu berani mengambil peluang gitu ya, akan ada keberhasilan di depan mata kamu. Ya walaupun saat ini hidup memang masih berat gitu ya untuk teman-teman Saptologi. Ya kamu tuh memang sebenarnya kan sosok yang memang tidak mudah menyerah. Berkali-kali tuh kamu jatuh tapi kamu selalu bisa bangkit. Berkali-kali kamu tuh disakiti tapi kamu selalu bisa kembali gitu ya, kembali tegar gitu. Ya rezeki kamu tuh sebenarnya datang lewat usaha kerja keras kamu, bukan dari keberuntungan yang instan gitu ya. Karena kamu kerja keras, karena kamu berani terus bangkit gitu ya. Ibaratnya tuh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tapi ya itu, kamu harus berani berpikir logis, kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu ya. Semakin tekun kalian bekerja keras gitu ya, semakin besar nanti hasil yang akan didapatkan. Yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan gitu ya, ketika kamu berani melangkah keluar dari zona nyaman kamu akan disambut dengan energi kerezekian yang lebih bagus lagi. Kamu ambil peluang usaha baru, kamu ambil peluang kerja baru. Ketika kamu melepaskan hubungan-hubungan yang sudah tidak lagi relevan ya, dalam pekerjaan, bisnis, ataupun hubungan percintaan kamu, nanti akan menarik energi besar karena aura kamu nanti akan memancar lagi. Energi selanjutnya ini datang dari Three of Pentacles yang dalam posisi terbalik. Ini tuh energi peringatan untuk kamu ya. Kamu diarahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk lebih hati-hati. Mungkin ada energi konflik nih memang yang sudah terjadi, yang ataupun akan terjadi dalam kerja sama kamu dengan rekan kerja, dengan atasan, ataupun partner bisnis kamu ya.
ada temen yang iri gitu ya, rekan kerja yang tidak jujur, coba manipulasi kamu, coba mengkambing hitamkan kamu, ataupun orang yang berpura-pura mendukung kamu tetapi sebenarnya berusaha menjatuhkan kamu. Jadi teman-teman Sabtu Legi, kamu harus lebih selektif lagi dalam memilih lingkungan, kamu harus lebih selektif lagi dalam memilih teman, jangan mudah percaya, kamu tuh naif gitu loh. Ya berpikir semua orang tuh baik, kamu tuh berpikir semua orang tuh tulus, semua orang tuh nggak bakal jahat. Padahal kadang orang deket sama kamu karena ada maksud tersembunyi, pengen jatuhin kamu, pura-pura baik, manfaatin kebaikan kamu saja. Kalau kamu lagi bahagia dideketin, tapi kalau kamu sedih mereka menjauh. Ketika kamu sulit mereka nggak bisa dorong kamu, nggak bisa bantu kamu. Tapi ketika mereka sulit mereka datang ke kamu. Jadi tidak semua senyuman itu tulus, tidak semua orang-orang yang dekat sama kamu itu tulus. Kamu harus bisa membuka pikiran kamu, kamu harus bisa melek gitu ya. Jangan sampai nanti kamu dimanfaatkan lagi kebaikannya, jangan sampai kamu dimanipulasi lagi sama orang lain. Jadi kamu harus lebih hati-hati, kamu harus lebih belajar lagi ke depannya untuk tidak mudah percaya terhadap orang lain. Energi selanjutnya ini datang dari Queen of Wands. Energi kartu ini tuh sangat kuat ya. Queen of Wands ini ada ketegasan gitu ya, menandakan tuh bahwasanya aura teman-teman Sabtu Legi itu sebenarnya sangat memikat sebenarnya. Cuman mungkin ya karena masalah yang terjadi jadi redup gitu ya aura kamu. Sebenarnya kamu tuh harus sadar diri, kamu harus bisa melihat potensi kamu di dalam inner beauty kamu gitu ya. Kamu tuh sebenarnya memiliki karisma tersendiri yang membuat orang sekitar lu sebenarnya nyaman sama kamu ya, karena ketulusan kamu, karena kerja keras kamu, terus juga intuisi kamu yang memang tepat gitu ya. Hati kamu tuh mengarahkan untuk ketika kamu di dalam permasalahan, hati kamu tuh ngasih tahu gitu loh, di dalam hati kamu udah tahu mana yang harus kamu pilih, mana yang harus kamu lepaskan. Orang baik dan orang tulus yang ada di hadapan kamu tuh, suara hati kamu akan mengarahkan karena kamu peka, kamu punya intuisi yang tepat ya. Dan juga kamu memiliki energi kepemimpinan yang luar biasa tinggi, jiwa leadership yang bagus. Bahkan banyak orang-orang tuh yang sebenarnya diam-diam tuh memperhatikan kamu ya, iri lah terhadap pancaran energi kamu yang kayaknya tuh kamu ceria aja, kamu tuh happy aja ya. Ini juga pertanda bahwasanya akan ada kebangkitan gitu ya. Ya setelah badai yang terjadi di kehidupan kamu di beberapa bulan ke depan, ketika kamu berani keluar dari zona nyaman, akan ada energi hoki, keberuntungan ya. Asalkan kamu berani keluar dari zona nyaman, kamu berani mengambil peluang baru, dan nanti akan tumbuh kembali rasa percaya diri kamu, aura kamu akan memancar kembali ya. Energi selanjutnya ini datang dari The Hangman. Ya semesta tuh sedang meminta kamu untuk berhenti sejenak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan gitu ya, karena ada pelajaran besar yang sedang ya dipahami kamu untuk belajar gitu ya. Setelah kamu kilas balik, kamu refleksi ke belakang, hal-hal yang jangan sampai kamu lakukan lagi di masa depan gitu ya. Jangan sampai kamu ditipu, jangan sampai kamu dimanfaatkan, jangan sampai kamu dimanipulasi. Apa yang harus kamu koreksi? Ya seperti halnya seorang pelukis ya, ketika dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan goresan selanjutnya, dia mundur tuh. Dia lihat apa yang sudah dia lakukan selama ini, apa yang perlu dikoreksi, baru dia melanjutkan goresan selanjutnya. Nah, kamu dituntut untuk seperti itu. Kamu berhenti sejenak, kamu kilas balik sebagai pembelajaran sebelum nanti kamu melanjutkan langkah berikutnya. Ya kadang keterlambatan itu bukan penolakan kok, tetapi perlindungan bagi kamu. Jadi nggak perlu kamu terburu-buru, nggak perlu juga kamu tergesa-gesa gitu ya. Ya kamu tuh sedang dipaksa untuk melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Kamu dari sisi yang lain, jangan hanya dari sudut pandang kamu saja. Coba minta nasihat dari orang yang lebih paham, guru mursyid. Mungkin kamu butuh bimbingan orang yang lebih spiritualitas, agar nanti intuisi kamu lebih peka lagi. Terus kamu rajinkan lagi ibadahnya. Mungkin selama perjalanan kemarin ya, badai kemarin, kamu semakin lupa ibadahnya. Jadi hubungan sama yang maha kuasa itu kamu agak renggang. Jadi ketika ibadahnya berkurang, tentunya kemampuan batin kamu akan tumpul
Ibarat pisau itu kalau kamu nggak asah ya tumpul, tapi ketika pisau kamu asah terus maka akan semakin tajam. Jadi intuisi kamu tuh akan lebih mengarahkan kepada pilihan yang lebih benar. Dan setelah fase-fase ini lewat ya, kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Kalian akan jadi pribadi yang lebih dewasa. Kamu jadi pribadi yang lebih tangguh setelah badai yang sudah kamu lalui selama ini. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Cup dalam posisi yang terbalik. Ya, energi terakhir ini ya, Knight of Cup ini tuh menandakan bahwasanya peringatan soal cinta dan harapan palsu yang akan terjadi. Ya, seseorang yang datang membawa janji-janji manis, tetapi niatannya tuh belum tentu tulus, gitu ya. Bagi yang sudah memiliki pasangan gitu ya, hati-hati dengan kebohongan kecil yang bisa menjadi besar. Dan yang masih single gitu ya, yang masih jomblo, jangan mudah terbawa rayuan manis gitu ya, janji-janji manis yang kayaknya tuh mustahil untuk jadi nyata. Ya, teman-teman yang masih single gitu ya, dijanjikan ini, dijanjikan itu, tapi kenyataannya nggak sesuai. Omongannya cuman manis aja tapi nggak ada effortnya, nggak ada tindakan nyata. Jadi jangan mudah terbawa rayuan gitu ya, digombalin aja. Gunakan logika sebelum perasaan kamu gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu cepat baper gitu ya. Pikirkan secara logika juga, bener nggak nih omongan manisnya, sesuai nggak dengan kenyataannya, sesuai nggak dengan tindakannya. Jangan sampai kamu terbujuk rayu aja. Jadi kesimpulan dari seluruh bacaan tadi ya, untuk teman-teman weton Saptologi yang sedang berada di fase ujian hidup ya, terutama soal emosi kamu yang sedang tidak stabil dengan badai kehidupan ya, terus juga ya masalah hubungan kamu dan juga kestabilan rezeki gitu ya. Tetapi di balik ujian itu, ujian yang selama ini terjadi di kehidupan kamu, ada energi kebangkitan besar kok yang sedang menunggu kamu. Kamu tuh sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Kamu tuh diarahkan untuk lebih bijaksana dan lebih berhati-hati dalam memilih orang kepercayaan kamu, orang yang akan mendampingi hidup kamu gitu ya. Ingat, tidak semua kehilangan adalah musibah kok. Kadang itu adalah cara semesta untuk menyelamatkan kamu. Ya, itulah pembacaan tarot untuk weton Saptologi kali ini. Semoga bisa menjadi pengingat, menjadi motivasi buat kamu, dan bisa menjadi bahan introspeksi untuk menjalani kehidupan di masa depan. Percaya atau tidak, kembali lagi kepada kepercayaan kalian masing-masing. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Ki Songgolangit, like, komen, dan share kepada teman-teman yang juga mungkin wetonnya Saptologi, mungkin mereka butuh juga nasihat ini. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.